Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3, pada pekan ini kita akan mempelajari Ad-Darsul Rabi', pelajaran keempat, tentang Al-Mihnah, profesi. Nah, ketika teman-teman mendengar kata profesi, pasti terbayangkan di benaknya teman-teman, di sana tuh ada guru, dokter, nelayan, petani, dan lain sebagainya. Yang mana semua itu kita sandarkan kepada orang ya, atau manusia, bukan benda. Nah, pada tema kali ini, Al-Mihnah, profesi, kita akan mempelajari beberapa poin, yaitu Ismul Istifham, Al-Mufradat, dan Al-Muzakkar, Al-Mu'annas. Nah, poin yang akan pertama kali kita bahas adalah tentang Al-Muzakkar, Al-Mu'annas. Oke, teman-teman masih ingat kan apa itu isim muzakkar, apa itu isim mu'annas? Teman-teman juga masih ingat kan ciri-ciri dari isim muzakkar dan ciri-ciri dari isim mu'annas? Pada video kali ini, Ibu review kembali ya teman-teman. Untuk isim muzakkar adalah isim yang digunakan untuk menunjukkan benda laki-laki atau benda yang dianggap sebagai laki-laki. Isim mu'annas adalah benda yang digunakan untuk menunjukkan perempuan atau benda yang dianggap perempuan. Ciri-cirinya adalah isim muzakkar tidak ada tak marbuto di akhir kata. Sedangkan isim mu'annas salah satu cirinya adalah adanya tak marbuto di akhir kata. Contoh, jangka. Jangka itu benda ya teman-teman. Dia bukan manusia. Dia tidak ada yang berjenis laki-laki ataupun perempuan. Kenapa dia digolongkan ke dalam isim muzakkar? Ingatkan teman-teman, jadi benda digolongkan ke dalam isim muzakkar atau isim mu'annas berdasarkan kata bahasa Arabnya. Nah, bahasa Arabnya jangka itu apa? Firjarun. Firjarun. Tidak ada tak marbuta ya teman-teman di akhir kata. Maka kata firjarun digolongkan ke dalam isim muzakkar. Selanjutnya pulpen. Apa bahasa Arabnya pulpen? Kolamun. Kolamun tidak ada tak marbuta di akhir kata, maka digolongkan ke dalam isim muzakkar. Sekarang kita ke isim mu'annas. Buku tulis. Buku tulis pun benda ya teman-teman, dia tidak berjenis kelamin. Tapi dia digolongkan ke dalam isim mu'annas karena bahasa Arabnya dari buku tulis itu. Apa bahasa Arabnya? Kurrosatun. Salah satu ciri dari isim mu'annas adalah tak marbuta di akhir kata. Kurrosatun. Selanjutnya printer. Apa bahasa Arabnya printer? Tobi'atun. Tobi'atun. Ada tak marbuta ya teman-teman di akhir kata. Maka kata tobi'atun itu digolongkan ke dalam isim mu'annas. Oke. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang penyadaran isim muzakkar dan isim mu'annas yang ditunjukkan ke orang, ke manusia. Manusia itu sendiri punya jenis kelamin ya teman-teman. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi mudah untuk menggolongkan ke dalam isim muzakkar ataupun isim mu'annas. Jika dia laki-laki, maka dia adalah isim muzakkar. Jika dia perempuan, maka dia adalah isim mu'annas. Misalkan guru. Guru laki-laki.
Bahasa Arabnya adalah mudarrisun. Nah, jelas ya, mudarrisun itu tidak ada tak marbutohnya. Maka dia termasuk isim muzakkar. Artinya guru laki-laki. Diperjelas ya, guru laki-laki. Sedangkan guru perempuan, mudarrisatun. Mudarrisatun. Kata mudarrisatun itu ada tak marbutohnya ya teman-teman di akhir kata. Maka ia digolongkan isim mu'anats. Diperjelas dalam artinya. Mudarrisatun adalah guru perempuan. Guru perempuan. Oke. Beda dari jangka tadi ya teman-teman. Ketika dia diartikan, tidak diartikan jangka laki-laki, tapi hanya jangka. Sedangkan kalau orang, manusia yang berjenis kelamin, maka dia harus disebutkan. Guru mudarrisun, guru laki-laki. Mudarrisatun, guru perempuan. Contoh lain ya. Dokter. Tobibun. Tidak ada tak marbutohnya ya. Berarti kata tobibun adalah isim muzakkar. Mengartikannya dokter laki-laki. Tobibatun. Dokter. Tobibatun. Ada tak marbutohnya ya. Berarti masuk isim mu'anats. Mengartikannya dokter perempuan. Diperjelas jenis kelaminnya ya teman-teman. Nah, dari sini juga tergambar. Berarti yang namanya dokter, mau dokter laki-laki atau dokter perempuan itu bahasa Arabnya sama. Yang membedakan adalah tak marbutoh. Kalau tanpa tak marbutoh berarti dia masuknya isim muzakkar yang artinya dokter laki-laki. Ketika dia ada tak marbutoh maka dia masuk isim mu'anats dan artinya dokter perempuan. Contoh lain, polisi. Syurtiyun. Syurtiyun. Kata syurtiyun itu berarti polisi. Syurtiyun dia tidak ada tak marbutohnya ya. Maka dia masuk ke dalam isim muzakkar. Mengartikannya diperjelas polisi laki-laki. Nah, kalau polisi perempuan gimana? Berarti tinggal ditambahin tak marbutohnya. Syurtiyatun. Syurtiyatun ditambahin tak marbutohnya ya. Huruf terakhir domatain, huruf terakhir diganti dengan harokat fathah, kemudian ditambah ta marbutoh yang ditanwinkan. Syurtiyatun masuk ke dalam isim mu'anats karena ada ta marbutohnya. Diartikan secara jelas ya, polisi perempuan. Lain, pedagang. Tajirun. Tidak ada tak marbutohnya ya. Berarti masuk isim muzakkar dan diartikan sebagai pedagang laki-laki. Bagaimana dengan pedagang perempuan? Nah, domatai kita tinggal tambahin ta dan domatain di akhir itu dipindah ke huruf ta marbutoh. Kemudian huruf sebelum ta marbutoh diharokati fathah. Menjadi tajirotun. Tajirotun. Masuk isim mu'anats karena ada ta marbutoh di akhir dan diartikan secara jelas dengan pedagang perempuan. Oke teman-teman. Sampai sini jelas ya cara membedakan isim muzakkar dan isim mu'anats untuk orang atau manusia. Terlebih tentang tema yang akan kita bahas yaitu profesi. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke al-mufradat, kita akan membahas poin tentang ismul istifham. Ismul istifham, kata tanya.
Sebelumnya, kita sering mendengar kata mahadza, mahadhihi. Nah, kata tanya ini salah satunya adalah, dua diantaranya adalah kata ma dan man. Ma yaitu kata tanya yang digunakan untuk isim selain manusia atau yang tidak berakal. Apa saja? Benda selain manusia dan dia tidak berakal. Hewan, ruangan, alam, dan lain sebagainya. Sedangkan man itu adalah kata tanya yang digunakan untuk manusia atau yang berakal. Kata ma itu sendiri karena dia digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal, maka artinya adalah apa. Sedangkan man karena untuk manusia atau yang berakal, maka artinya adalah siapa. Ma, apa, man, siapa. Nah, teman-teman sebelumnya sudah hafalkan lagu ini tentang ma, artinya apa? Ma hadza, apa ini? Ma zalika, apa itu? Untuk isim muzakkar, kata benda laki-laki. Ma hadhihi, apa ini? Ma tilka, apa itu? Untuk isim mu'anats, kata benda perempuan. Nah, karena kita akan mempelajari tentang profesi yang disandarkan kepada manusia, orang yang berakal, maka kata tanyanya menggunakan man, siapa. Perhatikan baik-baik ya. Ini ada sedikit perbedaan. Man hadza, siapa ini, diganti bukan ma ya, tapi man. Man hadza, siapa ini. Man zalika, siapa itu. Untuk isim muzakkar, kata orang laki-laki. Man hadhihi, siapa ini. Man tilka, siapa itu. Untuk isim mu'anats, kata orang perempuan. Nah, oke teman-teman, kita lihat penggunaannya ya. Ma, apa? Untuk sesuatu yang tidak berakal seperti meja. Kalau kita ingin menanyakan meja, maka menggunakan kata ma. Ma hadza, apa ini? Hadza maktabun, ini meja. Kelas adalah ruangan yang tidak berakal. Jika kita ingin menanyakannya, maka menggunakan kata ma. Ma dzalika, jawabnya dzalika faslun. Kipas angin, tidak berakal ya. Ma hadhihi, hadhihi mirwahatun. Apa ini? Ini kipas angin. Sekolah sesuatu yang tidak berakal ya, maka jika ingin menanyakannya menggunakan kata ma. Ma tilka, apa itu? Tilka madrasatun, itu sekolah. Oke teman-teman, jelas ya. Jika ingin bertanya tentang benda, ruangan, hewan, dan lain sebagainya tidak berakal, maka menggunakan kata ma, apa. Sedangkan untuk yang berakal, yaitu manusia, menggunakan man, siapa. Contoh, guru laki-laki. Nah, jika kita ingin menanyakan siapa ini, maka menggunakan man, bukan apa ini, tapi siapa ini. Man hadza, hadza mudarrisun. Siapa ini? Ini adalah guru laki-laki. Jelas ya, guru laki-laki. Dokternya laki-laki ya. Man zalika, siapa itu? Zalika tobibun, itu dokter laki-laki. Nah, sekarang dokter perempuan. Man hadhihi, disesuaikan ya teman-teman, isim isyarahnya, mana untuk muzakkar, mana untuk muannats.
Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi tabibatun. Ini dokter perempuan. Guru perempuan. Man tilka, siapa itu? Tilka mudarrisatun. Itu guru perempuan.